Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zaki Ilham Wisesa. Untuk kali ini saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang ujian akhir semester mata kuliah manajemen perbankan, dosen pengampu Ibu Yani Agus Priani. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen perbankan. Soal pertama, jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Prinsip 5C. Prinsip ini terdiri dari 5 kriteria pengajuan kredit. Pertama yaitu karakter. Kriteria yang pertama adalah karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak perbankan atau pihak bank, biasanya di bagian customer service. Dari karakter ini akan dapat terlihat jelas bahwa bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. Yang kedua, capacity. Kriteria kedua adalah capacity atau kerap disebut dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dapat dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah ini tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka kemungkinan besar pengajuan kreditnya itu akan ditolak. Yang ketiga, kapital. Kriteria selanjutnya adalah kapital atau modal yang dimiliki oleh calon peminjam, yaitu khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian hari dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit ataupun tidak. Selanjutnya yang keempat, kolateral. Kriteria yang keempat adalah kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon pinjam nasabah saat mengajukan kredit pada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini menjadi penjamin pelindung bagi pihak bank jika nantinya si calon peminjam atau nasabah ini tidak dapat membayar pinjaman yang telah diambil. Oleh karena itu, besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun non fisik lebih besar jumlahnya, lebih besar dari kredit yang diberikan. Selanjutnya, yang terakhir, kelima, condition. Kriteria yang prinsip kelima C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general ataupun khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit tersebut. Hal ini terkait dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman yang nantinya tentu mempengaruhi atas kondisi ekonomi. Baik, selanjutnya prinsip pemberian kredit
7P. Dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi. Salah satu diantaranya yaitu personality. Kriteria yang pertama adalah personality, yaitu tentang kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Nah, dilihat dari kepribadian seseorang ini, apakah ini dia layak ataupun tidak. Ini mirip-mirip seperti kriteria karakter pada prinsip 5C yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana kepribadian ini menunjukkan bahwa sikap dan perilakunya sehari-hari dari seorang nasabah tersebut. Nomor 2, party. Yang kedua dalam prinsip 7P adalah party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Nah, kondisi keuangannya itu digolongkan berarti diklasifikasikan menurut kelas-kelasnya, menurut grade-grade-nya. Nah, biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah ini berdasarkan modal awal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi di golongan ini, maka akan berbeda pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. Nah, di setiap pemberian kreditnya ini pasti berbeda fasilitasnya di masing-masing kelas yang telah ditentukan oleh bank tersebut. Yang ketiga adalah purpose. Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam kredit dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan perbankan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa si peminjam atau nasabah ini akan menggunakan dananya itu. Misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan yang lebih konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya, jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan lebih tepat bagi nasabah mengajukan kredit untuk usaha. Jadi, tujuan purpose ini biar bisa banknya itu tahu, oh si minjam atau nasabah ini untuk modal usaha. Nah, modal usahanya ini akan diberikan, misalnya ada rate-nya lah, ada penilaiannya, bahkan biaya pendidikan pun ada rate-nya tersendiri untuk pengembalian nantinya. 4. Prospek. Kriteria keempat ini dari prinsip 7P adalah prospek, yaitu bagaimana prospek usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dan dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek yang baik, bagus, ataupun tidak, bahkan anjlok, maka bank pun dapat memperkirakan dan memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah tersebut. Kelima, payment. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya. Kriteria yang kelima ini juga bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment ini dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, bank dapat
pihak bank dapat atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah ini memang dapat membayar kreditnya ataupun tidak. Kelima, profitability. Keenam, maaf. Kriteria keenam adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon minjam dalam menghasilkan keuntungan ataupun laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya. Kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi profitability-nya dari calon peminjam, maka semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui oleh bank. Ketujuh, protection. Tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral kolateral pada prinsip 5C. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang diberikan oleh calon peminjam atau si nasabah. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau aset perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Baik, selanjutnya tentang pembahasan studi kelayakan. Pertama itu aspek hukum. Penilaian aspek hukum adalah penilaian yang bertujuan mengetahui legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Keabsahan atau surat-surat pentingnya seperti surat izin usaha industri, SIUI untuk sektor industri, surat izin usaha perdagangan untuk sektor perdagangan, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak NPWP, sertifikat tanah atau deposito, dan terakhir dokumen penting seperti KTP. Selanjutnya, aspek pasar. Mengetahui besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang dan yang akan datang atau masa depan. Untuk mengetahui prospek pemasaran produk, yang perlu kita teliti dalam aspek ini adalah hasil penjualan produk selama 3 bulan atau 3 tahun yang lalu, dan juga rencana penjualan 3 bulan dan 3 tahun yang akan datang. Selanjutnya, peta kekuatan persaingan yang ada atau market share yang dikuasai, dan yang terakhir, prospek produk sarana keseluruhan. Selanjutnya, C. Aspek keuangan, yaitu penilaian yang bertujuan untuk mengetahui sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usaha dan bagaimana penggunaan dananya. Aspek keuangan ini dinilai dari beberapa yang perlu diketahui, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio remabilitas, yang keempat payback period, yang kelima net present value, yang keenam profitability index, yang ketujuh internal rate of return IRR, yang delapan terakhir break even point BEP. D. Aspek teknis dan operasi merupakan aspek yang dinilai masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi, layout, seperti kapasitas gedung dan ruangan. Contohnya masalah usaha seperti kantor pusat atau cabang atau pergudangan. Demikian pula dengan masalah layout gedung,
layout ruangan, layout mesin, termasuk mesin dan teknologi yang digunakan. Aspek manajemen. Penilaian aspek manajemen adalah penilaian yang digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang disertai latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya, pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan yang lain. F. Sosial ekonomi. Penilaian aspek sosial ekonomi adalah penilaian dengan menganalisis dampaknya yang timbul akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat, perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum, seperti meningkatkan ekspor barang atau sebaliknya mengurangi ketergantungan terhadap impor. Selanjutnya, mengurangi pengangguran. Selanjutnya, meningkatkan pendapatan masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana, dan yang terakhir, membuka isolasi daerah tertentu. G. Aspek AMDAL. Penilaian aspek AMDAL atau analisis dampak lingkungan merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, air, ataupun udara, termasuk kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap: pertama, kesehatan manusia terganggu; kedua, tanah atau daratan menjadi gersang atau erosi; ketiga, air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa, bahkan menyebabkan banjir. Keempat, udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising, dan panas. Kelima, yang terakhir, mengubah tatanan adat istiadat setempat. Soalnya saya akan bacakan. Kalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta pembayaran bunga langsung ke dalam rekening yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak sebesar 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayarkan bank setiap bulannya? Dan dihitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. Berikut pembahasannya. Diketahui Kalisa menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan. Kalisa menerbitkan deposito dalam jangka waktu 3 bulan dengan nominal 300 juta pihak bank memberikan bunga sebesar 10%, bunga 10%, dan juga pajak sebesar 15%. Pertanyaannya, hitunglah berapa jumlah bunga yang dibayarkan
dibayarkan oleh pihak bank pada setiap bulan yang A, yang B. Hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. Jangka waktu 3 bulan. Berikut jawab 100 juta kita masukkan. Kita dikali 10% dibagi 12. 300 juta. Aduh, kenapa 300-nya adalah 300 juta. Kita masukkan dikali 10% dibagi 12 sama dengan 30 juta dibagi 12 sama dengan 2.500.000. Nah, selanjutnya kita hitung pajak. Setelah menghitung bunga 10% per tahun dengan hasil 2.500.000, kita akan beralih menghitung pajak 15%. Yuk kita hitung. 2.500.000 dikali 15%. Hasilnya 375.000. Nah, berapa hasil yang akan didapatkan Alisa selama jangka waktu 3 bulan? Mari kita hitung. Tapi sebelumnya kita mencari laba bersihnya dulu. Rumusnya adalah laba kotor ataupun hasil perhitungan tadi, bunga per tahun dikurangi pajak 15%. Jadi 2.500.000 dikurangin 375.000 sama dengan 2.125.000. Nah, jumlah ini yang dibayarkan pihak bank setiap bulan pada Kalisa. Dan kita jawab pertanyaan selanjutnya. Bagian poin B, Kalisa mendapat selama jangka waktu 3 bulan berapa bunga yang dia dapat selama 3 bulan. Perhitungannya 2.125.000 dikali 3 bulan. Hasilnya 6.700. Oh maaf, salah. 6.375.000 rupiah. Cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan pada nomor 2 ini. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya nomor 3, yaitu jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan juga jelaskan mengenai konsep pemasaran tersebut. Yang pertama itu konsep membangun permintaan. Untuk membangun permintaan tersebut dibutuhkan upaya pemasaran untuk meraih daya tarik dan juga rasa penasaran oleh seorang konsumen. Yang kedua, membangun kepuasan terhadap konsumen. Jadi kita tidak hanya mendapatkan mendapatkan permintaan. Nah, kita harus memberikan nilai kepuasan supaya pelanggan tersebut
bisa balik lagi ke kita, dan juga mencapai target perusahaan untuk meraih sebuah kepuasan dan sebuah nilai plus tersendiri dari konsumen kepada pihak bank. Nomor 3 selanjutnya mendapatkan market share. Cut. 3. Mendapatkan market share. Tujuan berikutnya adalah mendapatkan progres positif dari market share. Contohnya, pasar itu ibarat kuenya, dan potongan kuenya itu merupakan gambaran si market share tersebut. Selanjutnya mendapatkan keuntungan. Target akhir perusahaannya itu meraih keuntungan dan bisa mendapatkan nilai margin optimal, nilai margin yang sangat maksimal untuk menghasilkan tingkat penjualan produk atau tingkat penjualan maksimal secara target tertentu. Selanjutnya mendapatkan pencitraan sesuai harapan. Selain keuntungan, tujuannya adalah mendapatkan pencitraan sesuai dengan harapan. Citra yang baik pasti akan mendapatkan efek positif bagi perusahaan, bagi karyawan, bagi investor, maupun bagi mitra dan nasabah dan tenaga kerja pula. Selanjutnya, menjaga kelangsungan usaha. Pemasaran adalah ujung tombak dari perusahaan. Target pemasaran ini. Selanjutnya nomor 6, menjaga kelangsungan usaha, yaitu pemasaran adalah ujung tombak dari perusahaan. Nah, targetnya itu penjualan. Nah, kepuasan target keuntungan itulah kelangsungan perusahaan juga menjadikan tujuan manajemen pemasaran ini sebagai prioritas. Kalau misalnya nggak ada kelangsungan dari perusahaan, nah perusahaan ini mau bagaimana ke depannya untuk kelanjutannya. Maka dari itu pemasaran itu sangat penting bagi perusahaan tersebut, bahkan bagi semua perusahaan lainnya. Pembahasannya terakhir itu mengenai konsep pemasaran. Konsep pemasaran itu ada 3. Yang pertama market oriented, yang kedua perencanaan pemasaran, yang kedua perencanaan pemasaran, yang ketiga itu adalah kepuasan konsumen. Nah, yang pertama ini market oriented. Kita harus menyiapkan apa saja nih kebutuhan konsumen dan juga menentukan produk apa aja yang dibutuhkan, menentukan strategi penjualan dengan baik, dan juga dapat melayani sehingga si konsumen ini bisa betah dan bertahan lama di perusahaan tersebut. Selanjutnya, perencanaan pemasaran, yaitu penyusunan kegiatan pemasaran secara integral. Penyusunan ini meliputi koordinasi setiap personal dan setiap bagian dalam perusahaan beserta unsur bauran pemasaran agar dapat memberikan kepuasan kepada konsumen yang menjadi sasaran perusahaan sehingga dapat merealisasi tujuan perusahaan. Yang ketiga terakhir yaitu perusahaan harus mendapatkan keuntungan dengan cara memberikan kepuasan yang menjadi sasaran perusahaan agar menjadi realisasi tujuan perusahaan. Akan tetapi dengan adanya perkembangan dalam masyarakat dan teknologi, maka konsep pemasaran mengalami perkembangan dengan konsep baru ilmiah. Perusahaan akan memberikan kepuasan pada para konsumen. Jadi untuk mendapatkan kepuasan konsumen ini kita dinilai oleh setiap nasabah yang meminjam pada perusahaan tersebut, atau setiap nasabah yang bersedia menilai kinerja pada perusahaan tersebut. Yang terakhir itu kepuasan konsumen. Tak lupa jika misalnya kepuasan konsumen itu bertolak ukur atau dapat dilihat dari kinerja perusahaan tersebut. Apakah kinerja perusahaan tersebut dapat memberikan nilai yang terbaik, apakah dapat memberikan nilai yang buruk bagi si nasabah atau konsumen tersebut. Like, comment, and subscribe
channel YouTube ini. Terima kasih. Lihatlah apa yang disampaikan, tetapi jangan lihatlah siapa yang menyampaikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.